Salam, selamat pagi semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Romaida Saragi. Saya adalah guru bidang studi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di sekolah SMP Negeri 2 Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di LPTK IAKN Tarutung. Hari ini tanggal 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7 SMP dengan materi Allah memperbaharui hidup manusia. Mari bersama kita menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Ada di antara anak ibu yang hadir? Tidak. Puji Tuhan. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita memulainya dengan mengangkat satu pujian dengan nyanyian. Siapa yang mau nyanyian kita, nak? Saya, Bu. Yuk, Kak Ayu. Yang mau doa kita siapa? Saya, Bu. Yuk, Kak Melody. Mari kita angkat pujian kita. Dari terbit matahari, 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari kita bersatu berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Nama. Tuhan, kami mau belajar, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke hati dan pikiran kami. Dan Kau sertailah kami sekarang sampai selama-lamanya. Kami adalah manusia yang tidak luput dan segala dosa. Selain Engkau ampun dosa kami yang akan sengaja walaupun tidak akan sengaja. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak ibu yang ibu kasihi, ibu mau membawa kalian bercerita sedikit. Cerita tentang
cita-cita, rencana-rencana, angan-angan, keinginan-keinginan, apa yang sudah kamu simpan yang menjadi cerita di dalam hatimu. Boleh Ibu angkat itu? Boleh Ibu tahu itu? Boleh nak? Misalnya, Ayu, Kak Ayu, nanti besar mau jadi apa? Nanti besar rencana aku mau begini. Bagaimana Kak? Ya, coba. Apa cita-cita Ayu yang menjadi keinginan Ayu untuk ke depan? Ayu ingin menjadi seorang pramugari. Siapa lagi dari kelompok 3? Yuk. Iya, mau jadi dokter. Kakak mau jadi dokter. Dari kelompok 1, kelompok 2. Mau jadi chef, tukang masak. Kelompok 4. Iya, David mau jadi tentara. Melody? Melody mau menjadi seorang pendeta. Begitu indah rencana-rencana yang sudah engkau rencanakan, yang sudah engkau cita-citakan. Aku mau menjadi dokter, menjadi pramugari, menjadi tentara, menjadi chef, menjadi guru. Masing-masing kita mempunyai keinginan. Masing-masing kita mempunyai cerita indah untuk menjadi apa aku nanti ke depan. Iya kan? Begitu bukan? Begitu. Ya, semua itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Sebab rencana kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Ibu mau menerangkan tentang bagaimana Allah mengubah hidup manusia. Di bab 1 halaman 3 dapat kita lihat, ya kan? Dapat kita lihat bab 1 halaman 3. Allah memperbarui hidup manusia. Allah memperbarui hidup manusia. Langkah-langkah perubahan, ada 5 langkah utama yang dapat dilakukan dalam rangka menuju masa depan yang penuh pengharapan. Memiliki hati dan pikiran terbuka, maka seseorang akan benar-benar membiarkan pengalaman baru masuk ke dalam dirinya. Jadi jangan kita tidur pada hal yang sudah membuat kita kecewa. Ya kan? Jangan kita tidur pada hal-hal yang sudah membuat kita putus asa. Tidak ada kata putus asa untuk anak-anak Tuhan. Yang mana semua itu dapat kita tata kembali, dapat kita bina kembali di dalam penyerahan diri, di dalam bersikap terbuka dalam doa kita kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan dapat mengubah segala rencana-rencana kita, segala frustasi kita di dalam hidup kita setiap hari. Yang keempat, bersikaplah lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Bersikap lembut untuk menciptakan kehidupan yang bertujuan. Pertama-tama kita harus mencintai diri kita sendiri. Harus mencintai diri kita sendiri. Jangan frustasi. Karena hanya dengan begitu tindakan kita dapat datang dari hati. Jika kita mau berubah, jika kita mau mengubah frustasi kita, kegagalan kita harus datang dari hati, harus datang dari hati. Bersikaplah lembut dan baik hati terhadap diri sendiri. Kita harus keluarkan dari hati yang jujur, dari hati yang bersih, bahwasanya kita dapat menjalaninya dengan segala pengharapan yang daripada Tuhan. Walaupun kita dalam situasi yang frustasi, situasi yang gagal, tapi kita yakin
harus bersikaplah lembut dan baik hati. Cinta pada diri sendiri tidak dalam pengertian egois, melainkan mengenal dirinya, mengenal potensi dan kelemahan diri, dan mampu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Di dalam hal ini kita lemah, harus kita mampu untuk merubahnya dan bersikaplah lembut dan baik terhadap diri sendiri. Yang kelima, percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Jika tahap demi tahap tadi 1, 2, 3, dan 4, tahap kelima perubahan pasti terjadi. Jika kita mengetahui apa kekurangan kita, jika kita mengetahui frustasi kita itu apa sebabnya, jika kita mengetahui bahwa Tuhan mampu mengubah segala situasi yang kita hadapi, maka percaya bahwa perubahan pasti terjadi. Di sini dikatakan, bacalah dengan seksama Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1. Siapa yang sudah dapat Kisah Para Rasul? Banyak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, diberkatilah anak-anak Tuhan. Ayo. Baca dah. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Iya, puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan sudah kita dengar. Cerita tentang Saulus yang berubah nama menjadi Paulus. Kita kenalkan siapa Saulus sebelum menjadi Paulus? Saulus benci kepada Yesus. Si Saulus benci kepada murid-murid Yesus dan semua pengikutnya. Ia berusaha memasukkan mereka ke dalam penjara. Si Saulus ini adalah orang-orang yang tidak menyukai pengikut-pengikut Kristus, pengikut-pengikut Yesus, dan tidak menyukai Yesus. Setelah kita mendengar bacaan oleh teman kita firman Tuhan tadi yang di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19 tadi, dikatakan di sana cerita tentang si Saulus yang mengejar-ngejar, yang menganiaya, yang menyiksa pengikut-pengikut Yesus sepanjang hidupnya. Dan ini tadi perjalanannya mau pergi ke Damsyik, ya, mau pergi ke Damsyik. Itu perjalanan untuk menganiaya, untuk mengejar pengikut-pengikut Kristus. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, nak? Setelah kita membaca firman Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang dihadapi si Saulus? Dia buta. Berapa hari lamanya dia buta? 3 hari. Bayangkan. Dapat kita bayangkan itu? Dapat kita pikirkan itu? Apa yang terjadi? Perubahan
Yesus tadi, apa yang terjadi? Tuhan mengubah hati seorang Saulus melalui proses. Apa yang dihadapi Saulus? Dia buta selama 3 hari. Itu perubahan dari Tuhan Allah. Perubahan yang dibuat Tuhan Allah kepada diri Saulus. Ya kan? Itu perubahan. Dari dia menganiaya, mengejar-ngejar pengikut Kristus, Tuhan membutakan dia pada suatu ketika dia berada dari situ. Ya, ini semua cerita tentang dia ya. Nah, Saulus bangun dan berdiri, namun dia tidak dapat membuka matanya. Cahaya itu telah membutakannya. Itu adalah proses. Itu adalah perbuatan Tuhan Allah untuk mengubah si Saulus, merubah si Saulus, ya, sehingga dia buta. Saat menunggu waktu berjumpa Ananias, Saulus berdoa. Ia mendapat penglihatan bahwa melalui tumpangan tangan Ananias, ia dapat melihat kembali. Itu semua pekerjaan Tuhan Allah yang mampu mengubah, mampu merubah kehidupan setiap manusia, pribadi lepas pribadi. Ya nak? Paham? Dapat kita pahami nak bahwasanya Allah berkarya untuk mengubah hidup kita. Seluruh ciptaannya, semua anak-anaknya, kita dapat mengubahnya. Dapat kita yakin itu ya, dapat kita pahami itu ya. Ini dia cerita tentang si Saulus tadi. Allah menyayangi Saulus, dia tidak menghukumnya. Walaupun dia penuh dengan kebencian, walaupun dia penuh dengan ketidaksukaan kepada Yesus, tapi Allah mengasihi. Allah menyayangi Saulus, dia tidak menghukumnya. Dia mengasihi dan mengubah hidup Saulus tadi. Ya kan? Sebagai seorang penganiaya menjadi pengikut Kristus dan berubah menjadi manusia baru sebagai seorang yang memberitakan kabar baik tentang Yesus. Dan ia mau membuka diri menerima Yesus. Nah, dari cerita Alkitab tersebut, apa yang kita dapat teladani dari sisi Saulus? Hal apa yang dapat kita teladani? Hal apa yang dapat kita pelajari dari si Saulus? Perubahan. Siapa lagi? Marcel menjawab perubahan. Apa yang kita dapat teladani dari hidup Saulus tadi? Apa yang kita dapat contoh? Apa yang kita dapat menjadi motivasi? Kita ambil dari si Saulus itu tadi. Marcel tadi menjawab perubahan. Mau membuka diri. Ada nak? Mau membuka diri. Ya? Jadi Ibu rasa cukup sekian tentang penerangan Ibu untuk pelajaran hari ini. Di situ ada lembaran yang sudah Ibu kasihkan. Setiap masing-masing kelompok Ibu sudah kasih. Ya kan? Ibu sudah kasih dan ada lembar kerja siswanya di situ. Masing-masing kelompok mengerjakan apa yang sudah Ibu berikan itu. Itu ada soalnya di situ ya nak. Bahannya sudah Ibu kasih dari cerita tentang menjadi manusia baru. Jadi masing-masing kelompok menjawab ini, ada lembar kerjanya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti hasilnya kembalikan kepada Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak paham? Ada yang mau dipertanyakan tentang soal yang mau dikerjakan? Kalau tidak ada, mari kita bekerja. Kerjakanlah sesuai dengan lembar kerja yang sudah Ibu berikan. Dijawab ya nak? Jawab ya. Nah, kita tanyakan sama kamu. Dari mana kita
Bagaimana kelompok 3? Paham nak? Kerjakan. Ya. Ditanya kawannya masing-masing, tanya kawan. Bahannya menjadi manusia baru, dibaca. Dari sini dapat jawabannya. Dari sini kamu menjawab lembar kerja yang eliminasi, ya nak? Dibaca. Dua, bagaimana? Ya, persen. Ada lembar kerjanya, dijawab di situ. Jawabannya dapat dari yang bahan yang ibu berikan, ya. Maka, iya. Ada lembar kerjanya, Kak. Nah, ini yang diisi ya, Kak, ya. Baca dulu, baca. Nanti dari bahan itu dapat jawabannya. Yuk. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 3 udah? Udah. Lagi. Udah kan? Kelompok 1 sudah selesai, sudah paham. Bagaimana dengan kelompok 2 kan? Sudah? Kelompok 3 sudah selesai. Yeay. Sudah selesai kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 2? Kelompok 4?
selesai teman kita yang kelompok 4. Dan semuanya puji Tuhan, anak-anak yang pintar, anak-anak yang diberkati Tuhan. Ya, anak-anak yang memang benar-benar diberkati Tuhan. Nah, jadi untuk kelanjutan pelajaran kita minggu depan, Ibu minta pada peserta didik semua, anak-anak Ibu semua, untuk membaca kisah Steve Jobs halaman 11 sampai 13 sebagai persiapan pelajaran kita untuk minggu depan. Paham? Paham. Dapat dikerjakan itu, Nak? Itu kelanjutannya pelajaran kita minggu depan. Jadi cukup sekian pertemuan kita dalam pelajaran kita saat ini. Kita tutup dengan nyanyian. Nyanyian tadi asmara ya. Yang tadi yang Allah, yang dia menolong yang setia. Yuk. Kita sudah selesai belajar, mari kita tutup dengan nyanyian. Penolong yang paling setia. Penolong yang paling setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya Tuhan setia. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami sudah selesai membaca isi firman pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tanamkan lagi ke dalam hati kami, agar kami bisa mengetahuinya dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak luput dari dosa, karena Kau hapuskan ada terhalang cinta kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan, orang tua yang kami tinggalkan di rumah kami masing-masing, kiranya Kau berkati, berikan mereka rezeki, panjang umur, sehat selalu, agar bisa menyekolahkan kami hingga sampai sukses. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Amin.